Habatus Renungan Harian Anak. Habatus hidupku bagi Kristus. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Pada Yesus ini kita akan memulai Habatus hari ini. Tadi cuma menuju ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, Raja Yerobeam II dari Israel Utara. Dia seorang raja jahat yang mencintai dosa para pendahulunya, nenek moyangnya. Tapi Allah memakai dia menolong bangsa Israel dari penindasan Raja Aram. Dia berhasil merebut kembali tanah Israel dari musuh dan membawa bangsa Israel hidup makmur, kaya raya. 41 tahun dia memerintah sebagai raja, lebih lama dari ayahnya dan kakeknya. Yerobeam jahat, tapi sukses. Jahat, tapi Tuhan pakai. Tapi meskipun keadaan pada waktu itu makmur, kaya raya, bangsa Israel lupa akan Allahnya. Sehingga ada orang kaya menindas orang miskin. Dan perilaku moral bangsa Israel dalam keadaan rusak. Kerohanian mereka pun rusak. Mereka sukses, tapi senang berdosa. Mereka hidup senang, tetapi melupakan Allah. Nah, kisah ini dicatat di 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29. Nah, anak-anak, karena berkat berkelimpahan, kekayaan membuat bangsa Israel melupakan Allah. Tetapi jika kamu, saya tidak peduli atau masa bodoh, tidak mau bersyukur, tidak mau baca Alkitab, tidak suka nasihat orang tua, kamu, saya sedang lupa semua kebaikan Tuhan. Dan itu adalah perbuatan dosa. Dosa yang akan mengakibatkan banyak kesulitan. Kamu, saya, Yerobeam dan bangsa Israel adalah orang berdosa. Pengkhotbah 7 ayat 20. Lalu Allah menghukum bangsa Israel, tetapi Allah tidak tega melihat penderitaan umatnya, sehingga Allah menolong bangsa Israel. Mari kita baca sama-sama ayat 27. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Anak-anak, Allah mengasihi bangsa Israel. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Allah yang mengasihi ini adalah Allah yang membenci dosa, kejahatan. Tetapi Dia juga adalah Allah sempurna, Allah setia pada janjinya. Allah yang mau menyelamatkan umatnya dari kesengsaraan karena dosanya. Dialah Allah Israel yang tidak pernah melupakan umatnya. Nah, anak-anak, Allah yang adil adalah Allah kasih yang tidak lupa kepada bangsa Israel. Allah juga tidak melupakan kamu dan saya. Allah memedulikan dan mengingat kamu juga saya. Ketika Dia rela menggantikan hukuman dosa kita. Mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menang, hidup selama-lamanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap anak orang yang percaya tahu semua dosa-dosanya sudah dihapuskan. Hidup baru diberi, hidup dipimpin Roh Kudus yang menolong kita belajar firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita tahu Allah peduli dan tidak melupakan umatnya. Allah memedulikan kita. Allah tidak mementingkan diri sendiri. Allah ingin kita umatnya, kamu dan saya, berbagian di dalam rencana dan kehendaknya. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Allah tahu segala keluh kesah kita. Allah tahu apa yang amat dibutuhkan kita. Itu sebabnya Allah terus mengingat kamu juga saya. Caranya, Dia terus memanggil kamu dan saya belajar firman Tuhan. Salah satunya melalui Habatus. Karena firman Tuhan kebutuhan utama umatnya. Anak-anak, mari kita juga memedulikan Allah. Mari kita menghargai kemurahan hatinya. Mari kita tidak melupakan Allah dan terus mengingat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hormati firman-Nya,
Mari kita belajar firman Tuhan, mari kita hidup di dalam firman Tuhan supaya kita mengikuti semua pimpinan Tuhan, semua kehendaknya dalam hidup kita. Habatus hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu percaya, mengenal Allah yang peduli dan mengasihi kamu? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur firman Tuhan mengingatkan Allah kami, Allah yang sempurna di dalam mengasihi. Kami berterima kasih Engkau memedulikan kami. Kami berterima kasih Engkau selalu mengingat kami. Tolong supaya kami selalu mengingat Tuhan Yesus, supaya kami tidak mencintai dosa. Terima kasih Bapa, ampunilah segala kelemahan dan kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.